nggak kamu ngerasa gini? Hari ini kamu semangat banget memulai sesuatu, penuh niat, penuh rencana. Tapi baru beberapa hari berjalan, tiba-tiba kamu kehilangan arah. Semangat itu hilang. Rutinitas yang kamu bangun perlahan bubar. Dan kamu pun bertanya, kenapa sih susah banget untuk konsisten di zaman sekarang ini? Jangan khawatir, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita mengalami hal yang sama. Dan di video kali ini, kita akan bahas secara mendalam. Gimana sih caranya membangun dan menjaga konsistensi diri di tengah dunia modern yang penuh gangguan ini? Kenapa konsistensi itu sulit di era modern? Dulu mungkin hidup lebih tenang. Gangguan datang dari lingkungan sekitar, bukan dari benda kecil di saku kita. Sekarang, satu smartphone bisa menyita seluruh fokus kita dalam hitungan detik. Notifikasi masuk tanpa henti. Sosial media, video pendek, pesan masuk, update berita, semuanya bersaing untuk menarik perhatian kita. Dan otak kita terlatih untuk mencari hal baru, cepat bosan, dan mudah terdistraksi. Akibatnya, kita jadi susah bertahan di satu jalur. Kita mudah pindah-pindah fokus. Hari ini mau belajar, besok malah buka YouTube sampai lupa waktu. Inilah tantangan kita hari ini. Bukan hanya soal memulai sesuatu, tapi mempertahankannya. Menentukan arah itu kunci awal. Konsistensi tanpa arah itu seperti berlari di tempat. Capek, tapi nggak kemana-mana. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tentukan tujuanmu. Jangan cuma bilang, aku pengen sukses, tapi jelaskan. Sukses dalam hal apa? Belajar, berkarya, menjaga kesehatan, cari yang spesifik. Misalnya, aku mau bisa menulis 1 buku dalam setahun, atau aku ingin menurunkan 5 kilo berat badan dalam 3 bulan. Dengan tujuan yang jelas, kamu punya arah untuk terus melangkah, walaupun semangatmu naik turun. Bangun rutinitas bukan sekadar niat. Niat itu penting, tapi tanpa rutinitas, niat cuma jadi angan-angan. Coba kamu mulai dari rutinitas kecil. Misalnya, kalau kamu ingin jadi penulis, coba tulis 1 paragraf setiap pagi. Hanya 1. Kecil, iya, tapi kalau kamu lakukan terus-menerus, hasilnya akan mengejutkan. Rutinitas kecil jauh lebih kuat dibanding rencana besar yang hanya dijalankan sekali-sekali. Karena yang membentuk perubahan besar adalah langkah-langkah kecil yang konsisten. Lawan distraksi dengan disiplin digital. Salah satu musuh terbesar konsistensi di zaman ini adalah distraksi digital. Kita terlalu sering terjebak dalam notifikasi dan scroll tanpa tujuan. Solusinya, atur ulang lingkungan digitalmu. Matikan notifikasi yang tidak penting. Gunakan fitur Do Not Disturb saat bekerja. Atur jadwal waktu main HP, bukan tiap 5 menit sekali ngecek. Gunakan aplikasi produktivitas yang bisa bantu kamu tetap fokus. Jangan biarkan HP jadi bos yang mengatur hidupmu. Kamu yang harus pegang kendali. Kenali alasan di balik tindakanmu. Kita cenderung mudah menyerah kalau kita nggak tahu kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi penting banget untuk menyadari, apa alasan terdalam kamu? Apakah karena ingin membuktikan diri? Karena ingin membahagiakan keluarga? Karena ingin hidup lebih sehat? Apapun itu, tulis dan ingat baik-baik. Motivasi dari dalam, motivasi yang datang dari makna, lebih tahan lama daripada sekadar semangat sesaat. Evaluasi diri secara berkala. Kadang, kita nggak sadar kalau kita mulai keluar jalur. Maka penting untuk evaluasi. Sempatkan 1 hari dalam seminggu untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih di jalur yang benar? Apa yang membuatku gagal minggu ini? Apa yang bisa aku perbaiki minggu depan? Evaluasi bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami pola, memperbaiki strategi, dan merayakan kemajuan kecil. Konsistensi bukan soal sempurna, bukan soal tidak pernah gagal, tapi soal selalu kembali, meski sudah jatuh berkali-kali. Dan ingat, kamu tidak perlu lari cepat. Yang penting kamu tidak berhenti, karena perubahan besar bukan datang dari langkah besar, tapi dari langkah kecil, yang terus berjalan setiap hari, tanpa putus. Jadi gimana? Masih mau melakukan hal-hal yang melintas di pikiranmu hanya karena tergiur dengan pencapaian orang lain?
Jika iya, mungkin kamu harus menonton video ini 1 kali lagi agar kamu paham apa itu arti merenung sambil ngopi ditemani voice over cantik ini.